siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Walau Sri Purba. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku,
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pelayanan perenungan firman Gembala pada saat ini. Biarlah perenungan Gembala pada saat ini kita bersama-sama merenungkan dalam tema melangkah pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman Allah, kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, urapi kami, buka pikiran dan hati kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu ketika kami menghadapi kesulitan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi dan menuntun kami sehingga kami menemukan jalan keluar yang terbaik dari-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat daripada tragedi pandemi pada bulan-bulan ini, saudara, banyak terjadi daripada kesusahan dan kesedihan bagi orang-orang yang saat ini sedang menuju meraih cita-cita dan harapan mereka. Mereka yang bekerja mulai terhalangi dan justru mereka kehilangan pekerjaan. Demikian juga ketika beribadah untuk berkumpul bersama, tidak lagi dapat berkumpul bersama. Bahkan ketika kita mencari kehidupan, kita terbatas dengan waktu dan tempat. Sedangkan kehidupan yang saat ini kita hadapi menuntut kita harus berjalan terus
dan tidak berhenti sampai harapan kita menjadi kenyataan. Oleh karena itu, bagaimanakah sikap kita ke depan sehingga kita bisa menerobos daripada kesulitan yang kita hadapi dan mengalami daripada kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar tentang kisah Yosua, di mana Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa orang Israel menyeberangi Yordan setelah Musa dipanggil Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, kita melihat latar belakang Yosua, dia adalah bukan seorang pemimpin, dia seorang hamba. Tetapi mengapa justru Yosua saat ini diberi mandat langsung oleh Tuhan untuk menggantikan Musa? Yosua sekian tahun bersama Musa, dia menjadi seorang abdi yang melakukan tugas bagaimana dia diperintah oleh Musa melakukan sesuatu untuk membantu daripada menyelesaikan tugasnya membawa orang-orang Israel kepada tanah perjanjian. Saudara, dia bersama Musa memimpin orang-orang Israel menuju tanah perjanjian itu. Dan Musa sangat tertolong sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Yosua. Ternyata Yosua adalah orang yang sangat bisa dipercayai oleh Musa. Dia adalah orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Ia pun, saudaraku, dipercayai oleh segala orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan Tuhan mengasihi Yosua. Apa dampak daripada sikap Yosua yang demikian? Sikap dia kepada Allah, sikap ia kepada Musa. Akhirnya Tuhan mempromosikan daripada Yosua. Maka setelah Musa meninggal, berbicaralah langsung kepada Yosua, dia mengambil alih, supaya dia mengambil alih kepemimpinan Musa, yaitu memimpin orang-orang Israel untuk menuju tanah perjanjian. Yosua menyikapi dengan baik. Yosua menghormati perintah Tuhan. Biarpun dia tidak berhadapan dengan Tuhan ketika menerima perintah itu. Dia tidak melihat wajah Tuhan ketika dia menerima perintah itu. Saudara, dengan kerendahan hatinya, dia melakukan tugas itu sebagaimana pemimpinnya Musa yang disebut orang yang lembut hati. Nah, mari kita lihat daripada ayat tersebut. Beban Yosua itu tidak mudah, saudara. Jika kita teliti beban tugas yang dipercayakan oleh pada Yosua, hal ini sangat berat. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang yang di depan, dan dia saat itu tidak mengerti resiko apa yang harus dia kerjakan. Apa yang terjadi di depan, strategi apa yang dia kerjakan, dia tidak paham. Karena waktu itu dia hanya sebagai hamba Tuhan, hamba Musa. Demikian juga dia hanya taat kepada yang diperintahkan oleh Musa. Nah, saudara, oleh karena itu Yosua menerima mandat langsung dengan tugas yang jelas dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata demikian, ia harus menyeberangi sungai Yordan pertama. Yang kedua, dia harus mengabdi dengan berbagai resiko, tantangan yang harus dia hadapi. Tuhan ingin menjadikan bangsanya, yaitu bangsa Israel, memperoleh warisan, karena itu adalah tempat warisan mereka. Demikian juga Yosua harus menjaga agar bertindak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Saudara, tetapi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah,
Akhirnya Yosua mampu mengalahkan musuh. Yosua mampu menyeberang sungai Yordan. Saya percaya dalam waktu yang sulit itu bagi kita memang tidak mudah. Tapi mengapa Yosua dapat dan mampu menyelesaikan itu? Saya percaya hari ini adalah hari di mana kita diperhadapkan sungai Yordan. Kita mengalami hal-hal yang sulit pada hari ini. Dan kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Sebagaimana Yosua ketika berjalan diperintah oleh Tuhan. Saudara, Tuhan inginkan kita mengalami kemenangan seperti Yosua di masa yang sukar. Tuhan ingin saudara kita melakukan daripada ketentuan Allah yang sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Saudara yang dikasih, saya percaya hari ini adalah hari promosi buat saudara. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercayai untuk melakukan ketentuan Allah, untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita hadapi hari ini, sehingga ada promosi sebagaimana Yosua menerima promosi daripada Allah. Jadi masa ini adalah masa di mana adalah situasi yang menantang kita. Mampukah kita dalam keadaan yang sulit ini kita bisa mengalami promosi pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih baik? Saya percaya jika kita melibatkan Tuhan dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil sebagaimana Yosua berhasil. Saya melihat kesamaan tugas yang diemban oleh Yosua tidak jauh daripada yang dialami oleh Paulus. Kalau kita baca Alkitab, antara Yosua dan Paulus ini sama-sama menghadapi tantangan yang besar dalam menyelesaikan daripada pekerjaan Allah. Tetapi yang kita lihat semangat daripada Yosua dan Paulus ini sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia melakukan dan bertindak dengan pasti. Dan akhirnya menjadi berhasil. Dengan pula apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan dalam kesulitan-kesulitan sekarang ini, saudaraku. Mari kita belajar melangkah sebagaimana Yosua melangkah dan dia menjadi berhasil. Pertama, Yosua melangkah dengan pasti, dengan tidak tawar hati. Mengapa langkah yang pasti harus tidak dengan tawar hati? Apa pengaruh tawar hati terhadap kepastian langkah yang kita sedang lakukan? Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 3-4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Saudara, pernyataan Allah kepada Yosua, Yosua menyikapi perintah Tuhan, dia cuma satu, dia bersandar kepada perjanjian Allah itu. Haleluya. Dia menanggapi, saudaraku, dengan konkret dan proaktif. Dia bertindak, melangkah sejauh daerah yang telah diberikan kepada Israel, yang sudah ditentukan oleh Allah. Maksud konkret dan proaktif adalah ia benar-benar mewujudkan tindakan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yosua menyelesaikan masalahnya dengan serius. Ia melibatkan inisiatifnya sehingga untuk mencapai wujudnya, dan dia mengalami perubahan-perubahan. Artinya dia melakukan dengan segenap hati dan kekuatannya. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nasihat Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Haleluya. Maksudnya apa?
Paulus bermaksud demikian. Biarpun tubuhku tidak sehat, bahkan sampai membawa kematianku, tetapi gairahku dalam pengenalanku akan Kristus semakin diperbaharui dari hari ke hari. Diperbaharui terus pengenalan Paulus dengan Tuhan ketika kesehatannya semakin merosot. Dan itu menjadi sukacita dia. Dan itu yang membuat mereka tidak tawar hati, tidak kehilangan semangat dan gairah melaksanakannya. Karena pengenalan akan Allah. Saudara, biarpun saat itu Paulus yang dikerjakan di depan belum jelas kepastian hasilnya, dan perubahan persuasi bagaimana yang harus dia kerjakan dia juga tidak memahami. Saya percaya tulisan Paulus ini sangat mengilhami kita. Satu bukti, berapa banyak suratan Paulus yang dituliskan dan itu menjadi berkat bagi kita sampai ini. Karena ia tidak memiliki tawar hati, biarpun kesulitan yang berat dia hadapi. Bahkan dia sampai mengalami kematian. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti Yosua dan Paulus. Ia tetap tidak tawar hati biarpun keadaannya yang dia hadapi tidak menemukan kepastian. Haleluya. Yang kedua, Yosua mempercayai Tuhan yang menuntun dengan tangannya seperti anak dan orang tua, sehingga dia tidak putus asa. Bagaimana cara Tuhan menuntun sehingga ia mengalami ketidakputusasaan? Saudara, Tuhan selalu memberikan tanda-tanda kepada kita, tapi tidak kita sadari. Tuhan pakai media apapun juga, sehingga Tuhan mampu membawa umatnya dan melakukan yang terbaik. Dan dia benar-benar baik buat kita. Dan sampai hari ini, berapa banyak saudara merasa menerima kebaikan itu. Dan Yosua mempercayai itu. Saudara, perjanjian Allah tentang penyertaan yang membuat Yosua menjadi percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia tidak meragukan sekali bahwa Yosua mengalami keajaiban-keajaiban Allah bersama Musa di padang gurun. Biarpun sedikit orang Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saat itu mendukung mereka, tetapi apa yang terjadi? Tidak sedikit orang Israel yang mati di padang gurun. Haleluya. Karena dia tidak mentaati daripada perjanjian Allah. Dan mereka mengalami putus asa. Putus asa artinya suatu sikap merasa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu dan merasa gagal, sehingga tidak mau lagi berusaha untuk melanjutkan apa yang dia harapkan. Haleluya. Saudara, ada kata-kata yang indah. Keputusasaan akan melahirkan kegagalan dalam mencapai harapan. Keputusasaan kita tidak membawa kemajuan sedikit pun untuk kita melihat daripada keberhasilan saudara. Mengapa? Karena keputusasaan membuat kita, saudara, kehilangan semangat. Menjadi kita murung, mudah terpancing emosi, bahkan merugikan diri kita sendiri, membuat stres, bahkan mengalami kegilaan. Banyak orang bunuh diri karena mereka kehilangan harapan. Terlebih dari itu, berapa banyak orang kehilangan harapan, akhirnya menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua sangat yakin dengan pengalamannya di padang gurun. Saya percaya padang gurun adalah tempat yang panas, tempat yang tidak menyukakan, tetapi Allah tetap memelihara. Saya percaya hal ini pernah saudara dan saya alami. Haleluya. Pengalaman keajaiban Tuhan, bagaimana Yosua disertai waktu di padang gurun,
bersama Musa. Oleh karena itu, dia sangat bersyukur melihat bagaimana karya Allah di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, kita perlu sadari, kalau Yosua adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan menerima mandat, saya percaya bahwa saudara dan saya hari ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara akan menerima mandat. Tujuan daripada Tuhan untuk memerintahkan Yosua ke Kanaan adalah cuma satu, saudaraku. Supaya umatnya mengalami pembaharuan hidup dengan kesucian dan kebenaran. Yang kedua, supaya umatnya mengalami hidup yang penuh damai dan sejahtera, serta hidup dalam berkemenangan. Haleluya. Saudara, di dalam perjuangan Paulus, dia menanggapi penderitaannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 5-6. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Apa maksud Paulus? Dengan penderitaan ini Tuhan menuntun Paulus dan mempersiapkan dirinya kepada tujuan-tujuan Tuhan. Dan Paulus merasa kuat dengan segala penderitaan yang dihadapi, biarpun dia merasa masih jauh untuk mendapat dan menerima janji kerajaan sorga. Saudaraku, jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan di saat ini. Memang keadaan saat ini Tuhan sedang membangkitkan kegairahan kita bersama untuk kita mengalami keintiman lagi dengan Dia, untuk mengalami persekutuan yang indah bersama Dia. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang tabah dan tekun dan setia, untuk berusaha berinisiatif di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita tak seorang pun menjauhkan diri daripada Tuhan. Mari kita bangun intens dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita intens dengan Dia. Dan juga bangun komunikasi lebih lagi dengan saudara seiman, sehingga kita boleh terbangun keharmonisan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat tangan Tuhan teracung kepadamu. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau keadaan saudara dan saya. Oleh karena itu, percayalah dengan janjinya dan tuntunannya. Jangan putus asa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah Engkau utarakan pada kami pada saat ini. Bagaimana Yosua Tuhan Kau perintahkan untuk membawa orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dengan kesulitan yang ada, Engkau menyertai dan berhasil. Demikian juga Tuhan, sebagaimana Yosua yang saat ini tidak putus asa dan tidak kehilangan harapan. Biarlah yang terjadi buat kami, sehingga kami mengalami kemenangan sebagaimana Yosua yang telah mengalami kemalangan. Terima kasih Bapa, tuntun kami terus, dan kami percaya kami pun akan menang bersama-Mu. Haleluya. Amin.